Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kepada umat manusia ini, kepada kita semuanya, kepada umat muslim, bahwasanya di dalam diri mereka terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya ada dalam diri kalian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah bahwa pada diri kalian terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beradablah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah su'ul adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian menggunakan syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan untuk bersenda gurau ataupun untuk main-main. Karena hal itu termasuk sebuah dosa yang sangat besar. Bahkan bisa jadi akan menyeret kepada orang-orang yang bermain-main dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kekufuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Qur'anul Karim, wa ayatihi, dan juga dengan tanda-tanda kebesaran Allah, wa rasulihi, dan dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian bersenda gurau, la ta'tadiru, janganlah kalian membuat-buat alasan, qad kafartum ba'da imanikum, karena sungguhnya kalian telah kufur setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwasanya bersenda gurau dengan ayat-ayat Al-Quran maupun dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyeret orangnya kepada kekufuran, padahal dia telah menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini menunjukkan su'ul adab. Ini menunjukkan bahwasanya adab yang buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus mengagung-agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita harus memuliakannya dan kita harus beradab dengannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang lebih mengetahui tentang jalan menuju surga dibanding dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan, kemadaratan
dunia dan akhirat dibanding dengan kita ini. Bahkan Rasulullah SAW adalah orang yang lebih sayang, lebih cinta kepada kita semua dibanding dengan sayangnya kita pada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Yang artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aula bil mu'minin, lebih utama untuk diikuti oleh orang-orang yang beriman dibanding dengan mereka mengikuti diri-diri mereka sendiri. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa ada pada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, mewariskan tentang dua hal yang wajib kita muliakan, yang wajib kita agungkan, yang wajib kita hormati, yang tidak diperbolehkan untuk bersenda guru dengannya, yaitu kitabullah dan sunnah-sunnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnati rasulih." Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, dan kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Maka agungkanlah keduanya. Agungkanlah Al-Quran, agungkanlah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarilah dua hal ini dengan sungguh-sungguh. Fahamilah dua hal ini dengan baik. Jagalah adab kita kepada keduanya dan jangan mendahulukan perkataan-perkataan ataupun pendapat-pendapat orang lain dibanding dengan kedua hal ini, dibanding dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la anitum." Yang artinya kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentaati kalian dalam banyak urusan, maka kalian akan menjadi susah. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentaati kalian dalam perkara-perkara yang banyak, maka justru kalian akan menjadi susah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadati as-samawatu wal ardu." Yang artinya, dan kalau al-haqqu, kebenaran kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, mengikuti ahwa'ahum, mengikuti keinginan-keinginan mereka, mengikuti selera-selera manusia, la fasadatis samawati wal ard, maka langit-langit dan bumi-bumi akan hancur. Langit-langit dan bumi ini akan rusak. Maka dari itu kewajiban kita adalah mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti manusia, maka manusia itu akan binasa. Manusia itu akan binasa. Oleh karena itu kewajiban kita adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang lebih mengetahui petunjuk jalan menuju surga, kemaslahatan untuk hidup di dunia dan akhirat, maupun perkara-perkara yang diridhoi dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah benar-benar menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita adalah harus bersungguh-sungguh memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran-ajarannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Yang artinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian mencintai keimanan, dan Allah Azza wa Jalla menghiasi keimanan tersebut di dalam hati-hati kalian. Dan Allah Azza wa Jalla jadikan kalian benci terhadap kekufuran, terhadap kefasikan, dan juga kemaksiatan. Merekalah orang-orang yang terbimbing di dalam hidupnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada para sahabat bahwa di dalam diri mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban para sahabat adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kewajiban Rasulullah mengikuti para sahabatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hiasi hati-hati para sahabat dengan keimanan. Dan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah menghiasi di dalam hati-hati manusia ini keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga jadikan mereka benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, dan juga kepada kemaksiatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ulaika humur rasyidun. Ulaika humur rasyidun, orang yang dihiasi dengan keimanan dalam hatinya. Orang yang diberikan kebencian di dalam hatinya terhadap kemaksiatan-kemaksiatan. Maka itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada orang-orang yang seperti ini. Itulah orang-orang yang hidup berada di atas jalan yang lurus. Itulah orang-orang yang berada dalam petunjuk. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dalam kehidupannya. Maka dari itu sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah di dalam hati-hati kita ini cinta dengan keimanan? Sudahkah dalam hati-hati kita ini cinta dengan ketaatan-ketaatan? Sudahkah dalam hati-hati kita ini benci dengan kekufuran? Sudahkah dalam hati-hati kita ini benci dengan kemaksiatan-kemaksiatan? Ataukah hati ini lebih berat untuk mencintai kekufuran-kekufuran? Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perlu kita lihat di dalam diri kita masing-masing. Mari kita tanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari kita tanamkan rasa cinta kepada ketaatan-ketaatan, kepada keimanan-keimanan. Mari kita tanamkan dalam hati kita ini kebencian terhadap kekufuran, terhadap kefasikan, terhadap kemaksiatan. Karena kalau seandainya di dalam hati seseorang sudah tidak ada kebencian terhadap kekufuran, jika dalam hati seseorang sudah tidak ada kebencian terhadap kemaksiatan, kefasikan, berarti iman telah lenyap dalam diri mereka. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa karriha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian benci dengan kekufuran, dengan kefasikan, dan juga dengan kemaksiatannya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang di dalamnya terdapat kebencian dengan kemaksiatan, maka muncullah dalam dirinya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang di dalamnya terdapat kecintaan terhadap keimanan, maka dia akan termotivasi untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya.
tentu saja kita berharap, mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhi hati-hati kita ini dengan keimanan, dengan cinta kepada ketaatan, dan dijauhkan dari cinta kepada kemaksiatan, kekufuran, dan juga kemunafikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.